Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa karena narasumber ini juga merupakan sahabat saya. Tapi selain juga sahabat saya, narasumber yang di sebelah saya adalah jurnalis dan juga pengamat senior di tanah air. Siapa lagi kalau bukan Bung Yusuf Kurnawan. Halo bro. Baik, sehat Bin. Mantap ya. Mantap. Jadi saya kenal Bung UK ini sudah lama ya, sudah belasan tahun. Wah, lama banget. Dan kita sering sharing lah soal sepak bola Indonesia. Dan yang saya suka dari Bung UK adalah keberaniannya untuk speak up, untuk bicara sesuai dengan fakta dan sebetulnya apa yang sedang terjadi di tanah air dari segi progres di sepak bola kita dan juga tentunya hal-hal lainnya. Bahkan pada saat saya belum menjadi pengamat nih teman-teman, saya sering menonton Bang UK ini di televisi, bahkan sudah meliput ke luar negeri, kemudian sering ada apa reportasenya juga ke salah satu TV. Jadi beliau ini adalah senior saya dan saya sangat berterima kasih sudah bisa datang ke Bola Bung Binder, karena juga banyak viewers kita yang mengatakan tolong undang Bung UK ini, karena Bung UK ini akhir-akhir ini ngomongnya waduh sesuai dengan fakta yang juga di-upload di beberapa sosial media ya, di TikTok dan juga di Instagram. Jadi teman-teman, di episode kali ini seperti biasa kami akan berbincang tentang Timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia. Tapi selain itu juga saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, memberikan informasi bahwa Bang UK juga adalah direktur kompetisi ya, usia muda. Ya, usia muda yang namanya Liga Top Score yang sudah berjalan selama 14 tahun. Ya, dan saya juga sering mengikuti pemberitaannya di sosial media. Bahkan pada saat kita bertemu, kita sering ngobrol sebelum kita siaran di studio. Selalu kita ngobrol tentang pembinaan pemain usia muda. Ya, jadi pertanyaan pertama gua nih, Bro. Yaitu dari mana idenya untuk membuat kompetisi untuk para pemain muda, dan juga sebetulnya sudah berapa lama sih kompetisi ini berjalan? Idenya itu pertama Bin karena kegelisahan gue ya, ketika dulu semasa masih kecil juga sama main bola. Dulu istilahnya anak gawang, kalau sekarang kan SSB. Nah, ketika terjadi peleburan kompetisi dari Galatama dengan Perserikatan menjadi satu payung, ini nggak ada lagi kompetisi yang reguler yang dulu dilakukan oleh klub-klub ya. Jadi akhirnya putus tuh banyak yang hilang. Nah, ketika gua kebetulan di Top Score itu menjabat posisi yang cukup penting lah waktu itu. Gua posisinya redaktur pelaksana waktu itu. Artinya ada power lah untuk kita membuat satu terobosan. Dulu kan Top Score ini kan basisnya kan di koran olahraga gitu kan. Nah, kemudian gue coba melakukan turnamen kecil lah namanya. Dulu awalnya cuma diikuti 12 tim aja. Dan usianya cuma 13 tahun 2011. Ini under 13. Under 13. Saat itu mungkin ada pertanyaan, kenapa kok bikinnya usia 13? Karena waktu itu gue pikir usia 13 ini nggak ada yang garap. Zaman dulu kompetisi grassroots itu banyak usia-usia genap Bin. Padahal usia ganjil itu usia krusial, usia transisi. Usia 13 itu adalah peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi itu perlu kita rasa. Dan usia 13 itu sampai usia 15 itu usia istilahnya golden age lah untuk pembinaan. Nah, gue mulai 13, waktu itu hanya 12 tim, hanya di Jakarta aja. Peserta pertamanya waktu itu yang sekarang masih main bola itu Seren Abimanyu. Kemudian Gianzola. Itu awal-awal tuh. Terus seiring berjalannya waktu, ini animo peserta ini semakin besar dan mereka minta ada pelebaran usia. Kita lebarin lah jadi usia 15. Tetap ganjil nih. Kemudian bertambah tahun lagi, ada lagi peminatnya. Kita bikin lagi 14. Jadi sekarang secara nggak terasa, nggak cuma di Jabotabek, tapi sudah di 22 kota. Perjalanan yang sangat panjang proses itu untuk mendapatkan kepercayaan. Karena nggak mudah Bin, terutama konsisten itu itu sangat penting. Apalagi kita ini mandiri, kompetisi swasta yang ngelola sendiri, nggak ada bantuan dari mana-mana, nyari sponsor juga sendiri. Jadi kalau kita nggak punya komitmen, nggak punya daya tahan, nggak punya staying power yang panjang, mungkin udah kolaps juga. Betul. Karena kompetisi usia muda itu perlu sources yang besar. Ya dana, ya tenaga, ya pikiran gitu ya. Kalau mereka memang nggak niat tulus gitu ya, gue pikir udah akan hilang. Nah, sekarang ini kita sampai pada titik
pembinaan di 8 usia beruntun. Jadi dari 10, Oke. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wow, mulai dari U10. 10. Dan banyak pesertanya. Wah, sekarang 248 tim. Khusus untuk Jabotabek aja itu 248 tim. Belum bicara di daerah lain, Bin. Karena dulu tadi gue bilang di tahun 2011 itu cuma 1 kota, sekarang sudah 22 kota. Jadi dari paling barat itu Batam sampai paling timur itu di Sorong. Ada juga? Ada. Jadi kita sekaligus memberikan harapan kepada daerah-daerah dengan banyaknya alumni Liga Top Skor yang kemudian jadi pemain profesional, jadi pemain nasional. Jadi mereka termotivasi, Bin, Gila, luar untuk biasa. bikin, dan mereka mandiri, Bin. Gue nggak kasih apa-apa, Bin. Sama sekali nggak ada pendanaan. Nggak ada pendanaan. Jadi mereka mandiri aja karena mereka pengen nanti ada juara-juaranya itu bermain di nasional Liga Top Skor. Yang itu jadi titik kulminasi talent scout datang untuk lihat baik talent scout dari klub Liga 1, Liga 2 atau bahkan dari tim nasional. Sorry, Liga Nasional Top Skor ini kapan diselenggarakan? Selalu di bulan Juli. Di bulan Juli itu berapa kali main? Itu turnamen, Bin. Oh, turnamen. Jadi juara-juara datang, kita bikin grup-grup gitu. Ini kan puncak dari kulminasi pembinaan. Very good. Iya. Bagus ini. Jadi talent scout ini datang dari klub-klub. Iya, dari klub. Makanya yang di Persija paling banyak. Karena deket nasionalnya di sini. Iya, betul. Itu yang saat ini sedang berlangsung. Wow, Dan luar biasa. nanti juga yang sekarang sedang berjalan ini kita buat juga nanti di bulan Juli. Juli yang sekarang tahun ini. Kemarin Coach Somi udah bilang ke gua, kapan lagi, Bang, Liga Top Skor mulai? Kita mulai terus. Ya, jalan terus. Jadi karena dia mau cari buat timnas U17 berikutnya kan. Oh iya, next. Kan setiap tahun sekarang setiap tahun juga. ada. Ya, jadi betul. Ya mereka cari di mana lagi karena kompetisi PSSI kan tertentu aja waktunya ya, kan. Daerah-daerah yang PSSI ataupun juga Asprop juga mereka buatnya turnamen ya seminggu ya. Kalau kita kan liga ya panjang. Gitu. Betul. Nah itu yang bikin gue bangga sih, Bin. Artinya ada ketika para pemain ini sudah pakai emblem Garuda, kita tahu mereka dari kecil. Jadi mungkin kawan-kawan ngelihatnya, si ini jadi pemain tim nasional. Dia nggak tahu, mereka ini bukan ujuk-ujuk jadi pemain nasional. Mereka memulainya dari usia grassroots, dari usia 12, 13. Makanya pemain-pemain itu sudah sangat familiar sama gua gitu. Karena gua tahu mereka kecilnya. Kayak sekarang di timnas U17 ini ada 14, Bin. 14 dari 23 yang pernah main di Liga Top Skor, yang juga ikut meramaikan di putaran nasional. Ini 14 pemain bisa masuk ke timnas U17. Iya. Diseleksi oleh siapa? Pelatih langsung? Langsung datang pelatihnya. Nova Arianto datang. Terus pada saat diseleksi, terus ada trial juga di timnas? Iya, pasti diseleksi, dipanggil, digabung dengan bakat-bakat dari daerah-daerah lain gitu ya, dicampur karena ada yang dari SKO. Iya, betul. Kan, ada yang dari Suratin. Ada yang dari Suratin, betul. Kalau EPA kan justru setelahnya mereka. Betul. Gua ngerti maksud mereka terpilih, terus mereka diambil tim-tim EPA. Betul. Makanya begitu sudah pakai tim nasional, nama timnya tim EPA. Tim EPA. Padahal yang ngebina itu klub-klub SSB itu. Iya, SSB itu yang bermain di Liga Top Skor dalam kompetisi yang mingguan yang jalan. Betul. Nah, ini para pemain ini yang bermain di SSB yang juga bermain di Liga Top Skor ini, kalau yang lu lihat selama 14 tahun ini, ada gak sih pemain yang sebetulnya punya potensi nih luar biasa, tapi tiba-tiba mandek, bro? Gak naik dia, kan pasti lu ada lihat, wah ini bagus nih, tapi tiba-tiba mungkin dia gak bisa tembus ke klub juga, jangankan ke timnas gitu. Iya. Memang itu dilema ataupun juga problemnya banyak, Bin. Banyak ya. Kalau talent itu kita nggak kekurangan lah talentnya. Bahkan dari sebelum EPA ada pun, EPA kan baru 2019 ya. Sebelum ada EPA pun, talent-talent usia muda kita sangat luar biasa. Iya, betul. Dulu timnas U16 sebelum EPA ada itu kan timnas Fahri Husaini. Iya. Bagas Bagus, betul. Andre, luar biasa. Randy, luar biasa. Jiko. Yes. Itu udah superior banget. Kita udah sampai 8 besar Piala Asia kan ya di Malaysia tahun 2018 saat itu. Apalagi sekarang nih dengan adanya EPA, makin banyak kan. Makin banyak lagi dan makin baik lagi. Betul. Nah, menyambung tadi pertanyaan lu, nah itu persoalannya kenapa nggak semua talent-talent yang luar biasa itu muncul ya, Bin ya. Itu maksud gua. Karena hilang di jalan. Itu. Iya. Hilang di jalan itu gue bisa katakan pertama karena kompetisi yang dimiliki oleh federasi itu tidak berjenjang. Tidak sampai ke usia puncak. Kan kalau di pembinaan usia muda itu ada
fase pemasalan, Oke. formative phase atau fase pengembangan, sama final phase. Oke, final phase di Usia 17-19. Kalau formative phase itu 13-15. Nah, sampai di usia formative phase ke final phase itu nggak ada kompetisinya. Oh, maksud lu ada gap. Ada gap, Ada hilang gap itu, jadinya. hilang. Jadi banyak hilangnya di situ. Hilang berapa tahun itu? 2 ya? 2-3 tahun hilang. Karena mereka praktis ketika masuk SMA itu prioritas dari orang tua. Ini problem kedua. Karena orang tua mungkin melihat anak ini kurang kompetitif, kemudian mereka minta mereka untuk fokus saja ke akademik, ditinggalin tuh bolanya, hilang. Terus yang berikutnya melihat bahwa sebagian orang tua menganggap bahwa sepak bola ini belum bisa menjadi sandaran hidup anaknya. Hilang lagi gitu. Yang ketiga, nggak ada kompetisi, Bin. Karena setelah usia SMP ataupun masuk ke SMA itu nggak ada. Bahkan sekarang pun juga setelah EPA-nya ada nih ya. U16 dan U18 dan 20. U20. Maksud lu yang ada gap ini juga dibuat? Harus dibuat. Jadi harus ada yang usia 17, 19. Jadi semua usia itu penuh. Baru mereka punya harapan. Setelah selesai di 17, oh ada lagi 18. Ada lagi 18. Terus naik lagi 19, ada lagi. Jadi 20. Timnas itu kapan aja perlu, timnas kelompok umur dia udah punya database-nya. Dari EPA. Dari EPA. Dari yang kompetisi federasi ya kan? Atau dari Suratin gitu ya. Jadi ada recordnya lebih mudah. Kalau ini kan enggak, kemarin yang sebelumnya. Dan sorry, ini EPA itu Elite Pro Academy ya teman-teman yang kompetisi untuk para pemain usia muda yang tadi Bang Yuke juga sudah mengatakan sejak tahun 2019 yang memang di bawah federasi. Ini kan Liga 1 nih. Betul. Liga 2 ada nggak EPA-nya? Nah itu menarik, Bin. Pertama, dengan boleh dibilang kurang idealnya kompetisi Elite Pro yang kita punya saja, kita sudah menghasilkan banyak bakat potensi. Itu betul ya. Apalagi kalau itu dilengkapi strukturnya. Dengan Liga 2. Harusnya liga profesional yang namanya profesional dan Elite Pro Academy itu kan elite profesional sebenarnya. Itu juga harus melekat ke tim-tim yang bermain di kasta profesional, termasuk Liga 2 kan juga profesional. Betul. Nah, itu juga harusnya dimiliki juga. Kalau sekarang kan dimonopoli oleh hanya 18 klub Liga 1. Sangat sedikit kolamnya sangat gitu sedikit. loh. Betul. Padahal kompetisi ataupun juga potensi yang kita miliki luas sekali. Kalau Liga 2 itu juga diberlakukan kewajiban yang sama, kan makin banyak kanalnya. Dan ini klub artinya yang harus punya klub mereka sendiri kan? Betul. Yang U20, U19, 18 sampai U16 ya kan? Betul. Dan yang ingin gua tanyakan, ini klub kan pada saat harus punya klub usia muda, nah pemain-pemainnya dari mana nanti mereka cari? Ya enggak, maksudnya gua hanya berpikir gitu, kan harus cari pemain. Iya. Nah, kan? Itu dia, Bin. Jadi kayak sekarang nih, contoh kayak sekarang udah ada EPA U16, udah ada EPA U18, udah ada EPA U20 kan? Kalau sepengetahuan gua, mungkin gua salah, setahu gua Persija ada akademi. Persib ada akademi, Persebaya, adalah beberapa klub, ada PSM, Dewa United bahkan baru ada. Adalah beberapa klub ya, itu ada. Tapi kalau klub yang nggak ada akademi, nah dia ngambil pemainnya dari mana? Nah itu biasanya yang sudah terjadi sekarang pun, itu mereka ambilnya dari SSB. Dari SSB yang ikut seleksi. Jadi mereka ambil pemain-pemain SSB yang bagus-bagus. Mereka di mana scoutingnya? Ya di top score scoutingnya. Di top score? Ya terus mereka undang, mereka panggil. Enggak, ini top score yang waktu Liga Nasional atau masih di regional juga? Masih di regional juga mereka ngecek? Nasional mereka lihat lagi. Jadi waktu mereka untuk seleksi secara kualitatif tuh banyak, Bin. Karena kan waktunya kan lebar ya. Kemudian mereka panggil seleksi di klubnya kayak Persija lah yang paling mudah karena yang paling rutin yang mereka ambil. Itu mereka ngamati dari sejak di reguler, istilahnya di regional DKI gitu kan dilihat. Terus begitu di nasional dia semakin luas lagi pandangannya karena yang dari Medan datang, yang dari Makassar datang. Dibuat kompetitif biar mereka bersaing kan, lihat kan, baru final choice-nya mereka ambil. Mereka terus seleksi di Sawangan. Terus mereka pilih dan mereka masukin ke dalam tim EPA. Itu prosesnya seperti itu biasanya. Ini tadi kan lo katakan ada 14 pemain yang ke timnas U17, nanti kita akan bahas. Berapa pemain dari Liga Top Score yang sudah gabung ke klub? Ada catatannya nggak? Kalian buat rekodnya nggak? Maksudnya ada. Ya kita nggak usah ngomong 14 tahun lah. Let's say 1 atau 2 tahun terakhir yang gabung ke klub. Berapa pemain kira-kira estimasi? Hampir 80% ya. Jadi 80%? Iya, hampir. Karena ya mereka dari mana lagi, Bin? Iya, dari mana lagi, itu juga benar. Sebenarnya ini disclaimer dulu ya. Ada kompetisi-kompetisi swasta seperti Liga Top Score. Ada juga yang lain. Ada juga yang lain. Tapi entah mengapa gitu magnitudenya ada di Top Score. Karena Top Score itu jangkauannya lebih luas,
jenjang usianya lebih lebih padat gitu ya. Sehingga ini menjadi wadah yang sangat seksi ya untuk para sekolah bola atau akademi untuk ikut. Untuk ikut, biar nanti para pemain mereka juga bisa diseleksi. Betul, bisa Klub diseleksi atau ke timnas. Iya, karena itu kan memang portfolionya sudah 14 tahun ya. Jadi lihat banyak pemain-pemain alumni yang sudah ada di tim nasional. Itu yang akhirnya membuat mereka itu sekarang SSB ataupun akademi kalau mau mulai mereka berdiri, mulai melakukan pembinaan, pasti mereka masukkan kalender Liga Top Skor sebagai tempat mereka untuk berkompetisi gitu. Oke, ini kan lu sudah mengatakan 3 kali, gue juga sudah mengatakan 2 kali bahwa sudah 14 tahun. Nah, seberapa sulit untuk lu jalanin ini? Ini sekarang kan lu ngomongnya kan, ya ini udah jalan, udah apa. Paling susah itu kan waktu dimulai, Bos. Wah, itu berdarah-darah ya. Nah itu, apa yang lu bisa sharing ke viewers kita? Karena gini, sepak bola ini sama seperti kehidupan ya. Jadi mengajarkan banyak hal lah, banyak nilai-nilai lah. Termasuk ketulusan, komitmen ya. Kita kalau punya passion, kita cinta sama satu kegiatan, ya kita harus berkorban. Cinta itu bentuknya itu ya pengorbanan. Dan usia muda itu ini usia yang sulit sekali karena tidak ada sponsor yang tertarik ya. Bener. Awalnya itu fakta. Karena anggap bahwa ini mah bukannya kompetisi profesional, bukannya yang punya exposure besar, terus anak-anak lagi terus sering ribut gitu-gitu kan image-nya jelek. Ya dulu kan memang masih begitu, Bin. belum kita touch kan ya, belum kita approach gitu kan. Ini kan gue 14 tahun juga ikut mengedukasi mereka. Iya. Jadi, harus penting. Jadi dalam perjalanannya itu, Bin, banyak yang udah gue diskualifikasi, banyak yang juga timnya. Iya, karena curi umur, terus orang tuanya ribut, kita penggal timnya, banyak, Bin. Jadi nggak marah tuh mereka lu? Awal-awal marah, tapi karena kita konsisten dengan menegakkan aturan dan mereka melihat juga end up-nya positif, ya mereka akhirnya ngikut ke kita. Iya. Dan di kita itu kalau satu usia bermasalah, maka usia-usia lainnya itu kena semua. Betul, efek domino. Betul. Itu yang terus yang kedua juga peran orang tua itu yang sering gua hadapi juga menjadi salah satu kendala ya, karena orang tua ini kadang-kadang melebihi pelatih, Bin. Masa? Iya, karena orang tua ini kan di SSB dia bayaran anaknya untuk ikut SSB terus masuk tim. Terus dia pasti akan tuntut SSB-nya atau pelatihnya mainin dia gitu kan dengan waktu-waktu tertentu gitu. Sementara kan pelatih juga harus objektif ya, melihat anak ini sebenarnya udah waktunya belum, atau anak ini harus nambah privat lagi supaya dia bisa ikut kompetisi, karena kalau di kompetisi kan memang timnya harus lebih siap. Harus itu yang sering terjadi ribut. Lu nggak pernah lihat kan wasit pelatih sama orang tua pukul-pukulan? Yang bener loh. Ada pukul-pukulan? Ada jambak-jambak kaki. Ya, karena anaknya nggak dimainin. Loh, itu kan tergantung pelatih mau mainin anaknya atau enggak. Itu dia, karena memang hidupnya sebagian besar SSB itu dari iuran orang tua. Jadi pelatih tersandra gitu. Juga. Kadang-kadang manajemen klub juga sebagian juga itu pemiliknya orang tua. Oh begitu. Itu dia. Oke, gua paham. Nah, itu yang kita coba rapikan. Makanya sekarang di Liga Top Skor tuh seperti juga AFC ini gaya-gayaan aja sih. Kan ada 5 licensing ya, 5 aspek yang harus dipenuhin. Kalau kita juga punya, jadi ada aspek sporting gitu ya. Sporting itu artinya SSB yang ikut Liga Top Skor, maka dia harus punya beberapa usia. Jadi Jadi nggak cuma sekedar ikut misalnya U13. Mereka nggak punya usia di bawahnya atau nggak punya usia di atasnya, mereka nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut. Karena kalau cuman mereka ikut di satu usia aja, mereka bisa aja ambil pemain-pemain dari mana-mana. Jadi tim jadi-jadian kan. Betul. Yang kedua, dia harus punya pelatih yang berlisensi. Apa minimal lisensinya? Minimal D. Karena kita masih memberikan kesempatan banyak pelatih-pelatih dari sekolah untuk belajar. Kalau mereka nggak punya pelatih berlisensi PSSI ya nggak bisa ikut Top Skor. Harus perbaiki dulu. Terus yang ketiga, mereka harus punya tempat latihan yang tetap. Punya jadwal yang reguler. Artinya nih SSB ini peserta ini nggak fiktif. Iya, nggak fiktif, betul. Terus yang keempat, kalau bisa dia berafiliasi dengan federasi setempat, entah itu ASKOT, entah itu ASKAP. Jadi terdata juga. Terdata. Kalaupun nggak ada, ya mereka paling nggak punya akte pendirian lah, berbadan hukum. Jadi jelas gitu. Jadi legal. Terus yang berikutnya ya mereka punya
tempat ataupun juga sekretariat yang fix. Yang fix untuk Jadi nggak surat fiktif. menyurat, Iya. nggak fiktif. Emangnya ada yang fiktif? Ada, Bin. Terus untuk apa mereka bikin Makanya fiktif? kita verifikasi. Nah itu dia, dulu kan kagak ditata seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. banyak, tadi gue bilang, kompetisi-kompetisi swasta seperti Liga Top Score tuh banyak. Cuman Banyak, iya, gue tahu. yang punya regulasi dan punya Yang ketat ini. ketat itu ya kita. Terus sekarang kita tambah lagi di 2 tahun terakhir ini, Bin, mereka harus melakukan registrasi online seperti akun siapnya PSSI. Oke. Jadi harus mereka pendaftarannya nggak lagi manual bawa-bawa Iya, ijazah iya, gitu iya. kan. Online. Mereka harus online. Wow, luar biasa. Terus nanti mereka punya masing-masing ID card yang sudah ada barcode-nya. Jadi kita begitu kita klik tek langsung Udah, nyambung. langsung nyambung ke ini, sistem. Jadi nggak bisa bohong lagi tuh. Luar Nah, kita biasa. udah sampai ke situ, Bin. Jadi banyak lah mungkin kalau ngomongin Liga Top Score ini nggak kelar-kelar ya, karena dinamikanya, ketantangannya tadi seperti gue bilang. Terus yang berikutnya, kita juga tantangannya, Bin, harus bisa berkompromi dengan ASKOT dan ASKAP setempat di mana kita menyelenggarakan Liga Top Score. Entah Jakarta, entah Bandung, entah Surabaya. Harus ada relationship yang baik ya. Oh iya dong. Iya, Karena bagaimanapun kita iya. menggunakan wasit Betul, federasi, betul. tentu Betul, kita betul. harus kulonuwun. Iya, iya, gitu kan harus, ya. harus. Nah cuman kadang-kadang nih, Bin, di daerah itu melihat Top Score itu ini kompetisi besar, datang pasti akan punya investor, bawa Iya, uang. iya, Nah itu iya. kadang-kadang suka dipersulit juga. Oh, begitu ya? Harga wasitnya dinaikin gitu, kadang-kadang nggak make sense, disamain sama suratin gitu kan. Kita nih kan, kita nggak ada subsidi sama sekali, kita dari iuran. Tapi ya sebisa mungkin lah kita bicarakan, kemudian akhirnya ada pengertian gitu, baru kita bisa jalan. Jadi tetap kita ada di bawah dari yuridiksinya federasi, kita hormati itu. Iya, betul. Nah itu yang tantangan-tantangan yang Yang lu hadapin lah. Ya gua hadapin lah. Sampai yang terakhir itu yang paling krusial saat COVID, Bin. Oh iya, COVID gimana tuh? Saat PSSI berhenti ketika Iya. itu, Top Score nggak berhenti, Bin. Masa? Makanya, Main terus? Makanya. Karena buat gue, tadi gue bilang, kalau udah passion, cinta, berkorban, Bin. Gue waktu itu... Tapi ada dong ini untuk prosedurnya apa biar Oh iya, biar kita aman. jadi pertama kita adakan di lapangan-lapangan militer. Oh, oke. Karena kalau di lapangan-lapangan umum pasti nggak boleh kan? Iya, betul. Pasti karena pemerintah daerah pasti nggak kasih. Iya, Kalau iya. di lapangan militer itu kan otonomi daerah khusus Iya, lah ya. iya. Tapi prosedur rapid test kita lakukan, Bin. Iya, harus. Kita lakukan, jadi sebelum main mereka rapid gitu Iya. ya, terus mereka main. Jadi sepanjang masa COVID cuma Liga Top Score lah yang nggak Yang jalan, berhenti. yang Sementara jalan liga-liga swasta lain berhenti, Oh. kompetisi PSSI berhenti, kita aja yang jalan. Makanya kita nggak putus tuh, Bin. Mengapa? Pembinaannya jalan Pembinaannya nggak terus. putus. Nah dari situlah timnas U17 eranya Bima Sakti ada. Oh, dari situ. Jadi Karena dia ngambil, Iya, betul. Karena mereka ngambil pemainnya di era COVID, Bin. Benar. Dari mana kompetisi PSSI berhenti? Iya. Dan saat itu Bima Sakti Sayas itu datang ke kita untuk lihat pemain tuh diam-diam, Bin. Oh, begitu. Karena kalau ketahuan ya mereka juga pasti ditegur sama PSSI. Iya, Kan iya, saatnya iya. berhenti kan. Saatnya berhenti, Tapi betul. karena mereka dituntut juga untuk cari pemain, ya mereka bersiasat lah. Iya, Mereka mau, datang mau. dengan pakai kupluk, masih tidak pakai kupluk, di pojokan dilihat gitu. Muncullah itu Kaviatur. Oke. Terus Jidabin. Iya, Jidabin. Terus apa namanya? Buffon. Buffon. Terus Oh, Buffon. Iya, terus apa pemain belakang itu, Bin, yang dari Papua tuh? Iya, Iqbal Gwijangge. Gwijangge. Terus Wow, banyak ya. Kipernya terus si Fatir. Fatir ya. Ya dari mana mereka lihatnya kalau nggak dari kompetisi yang berjalan saat Iya, COVID betul. itu? Karena kan pada saat itu kan lagi Iya, stop. dan gue tuh setelah selesai COVID itu gue langsung, berani juga ya gue gelar. Malah taruhannya gue ditangkap polisi nih. Iya, gitu. tapi lu kan dalam koridor Itu yang dia, yang juga makanya. udah koordinasi Iya. juga, ya kan? Itu tantangan yang paling beratnya sih. Oke. Dan sekarang, Bang, setelah lu menjalankan Top Score sekian lama dan ada 14 pemain Ya. yang pernah mengikuti Liga Top Score dengan masing-masing Yang klub sekarang mereka. ya, yang sekarang. Iya, yang sekarang, yang masing-masing klub mereka. Dan kemudian lu ngelihat dan tentunya kita semua ngelihat Timnas Indonesia U17 melalui jalur kualifikasi bisa lolos ke Piala Dunia. Gimana perasaan lu? Wah, seneng banget ya, seneng banget. Ini sama sebenarnya ketika tim U17 eranya Fahri sampai ke 8 besar Piala Asia 2018. Lu di sana? Gue di sana, gue ikut ngeliput juga Oke. kan. Itu happy-nya sama, tapi ini lebih greget karena kita dapat Piala Dunia. Kalau dulu zamannya Randy, terus Bagas Bagus, Iya. ya terus Zico ya? Zico. Itu kan mereka tertahan di 8 besar Iya. dari Australia sehingga nggak ke Piala Dunia. Tapi gue happy tetap karena itu produk Jauh juga, produk dari Itu pertama kali lolos iya, perempat final. betul. Nah sekarang kita dapat Piala Dunia. Jadi ya nggak tergambarkan lah senengnya lah. Benar. Sama. Jadi kalau misalnya
ada narasi-narasi menyatakan bahwa ini timnya karena diuntungkan format aja nih bisa sampai ke Piala Dunia, karena dulu nggak sampai 8 besar, cukup hanya 4 besar baru bisa. Kalau sekarang kan 8 besar udah bisa. Tapi harus juga disadari oleh masyarakat, kalau walaupun format ini menguntungkan kita, cuma kalau kita nggak effort, kita nggak usaha, ya susah juga dapet. Ya kan, semua kan dari usaha, udah kerja keras. Nah, ini langsung ya dengerin dari UK ya, karena gue juga ngomongnya seperti itu. Artinya kalau cuma ngopi di pinggir lapangan, gimana caranya mau menang? Ya kan? Dan sekarang tantangannya kan nggak mudah karena Coach Nova memang menyiapkan tim ini benar-benar dari strata usia yang paling awal, sama dengan Fahri juga. Jadi proses pencariannya itu benar-benar nggak gampang karena harus ngajarin lagi teknik-teknik dasar kan. Soalnya kan SSB itu usia 17 itu kan praktis pemainnya banyak bekalnya dari SSB, dari akademi yang mungkin penekanannya, coaching poinnya itu nggak sama. Iya, nggak sama, beda-beda. Akhirnya di timnas Nova kan kita lihat bagaimana tayangan-tayangan itu Nova marah-marah ngomong, kalau yang jelek-jelek jangan dibawa ke sini boys. Itulah kesulitannya dari ngelola timnas kelompok umur yang paling dasar. Jadi sebenarnya kalau dari credit point ini nilainya lebih tinggi daripada yang di senior. Senior kan udah jadi semua. Udah matang. Kalau ini dibentuk dari nol. Dibentuk dari bawah. Dan mereka sekarang cara mainnya udah matang, Bin. Iya, Mereka mengalami berbagai fase, dari fase bermain lebih defensif, bermain harus inisiatif, bermain proaktif. Kemarin kita lihat mentalitas mereka ya. Luar biasa. Orang mungkin nontonnya nggak bisa berhenti kalau sekarang Coach Nova main ya timnya ya, sampai benar-benar peluit wasit berbunyi ya. Karena gol-gol mereka tuh 80 ke atas semua. Iya, 80 ke atas. Jadi jangan tinggalin dulu pertandingan sebelum peluit wasit. Kalau kemarin kan kita lihat lawan Afghanistan, mungkin orang yang nggak ngikutin timnya Nova nih, udah nih 0-0 paling. Iya, ternyata injury time 2 gol. Wah, luar biasa itu. Oke, gue pengen nanya lu seperti yang tadi lu ngomong, di 3 pertandingan fase grup, taktiknya berbeda. Lawan Korea defend and counter, lawan Yaman inisiatif menyerang, lawan Afghanistan lebih berani menyerang, ya kan, lebih ofensif. Ini kan 3 strategi yang berbeda, tapi hasilnya menang. Betul. Artinya nggak kaleng-kaleng juga dong Nova Arianto. Sudah jelas. Netizen kita kan banyak yang dulu komen, wah kalau pelatih lokal udah lalu jangan harap lah, ya kan, nggak akan bisa lah. Tapi dari awal nih bro, kalau yang gue ngikutin sebetulnya banyak yang optimis dengan timnya Nova Arianto karena melihat cara bermain di kualifikasi Piala Asia. Ternyata dia buktikan. Nah dari pandangan lo yang sudah tentu nonton ribuan pertandingan juga, apalagi pertandingan dari timnas-timnas kita, apa sih sebenarnya perbedaan Nova ini dengan pelatih-pelatih lainnya? Ini kita harus fair ya, memberikan sudut pandang kita yang membuat dia tuh bisa menerapkan 3 taktik yang berbeda. Ini gak gampang loh. Betul. Ya kan, karena kalau gue lihat Korsel mainnya, gue nonton match 2 Korsel, match 3 sama mainnya. Tapi kita bisa berbeda dan dapat hasil akhir, bisa mencetak banyak gol. Ya inilah hebatnya Nova ya. Dia pelatih yang sangat adaptif. Adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan tim yang akan dia siapkan dan juga bagaimana lawan yang akan dihadapi. Jadi itu yang gue lihat di pelatih-pelatih sebelumnya, itu yang tidak ada ataupun belum ada. Ya ini fakta. Ini belum ada. Kalau Nova ini sangat elastis strateginya. Filosofi buat dia nomor 2. Yang pertama itu pendekatan taktik. Karena kalau buat gua filosofi itu bisa berlaku kalau di kompetisi liga yang pertandingannya banyak. Jadi lu bisa mainin filosofi gitu kan. Tapi kalau ini turnamen, turnamen harus oportunis, harus pragmatis. Walaupun juga tetap bisa memunculkan filosofi yang dia mau. Nah, karena ini turnamen cuma 3 pertandingan, jadi kan pendekatan taktik harus lebih penting dari filosofi. Karena yang dicari hasil. Dan terbukti kan, gue sempat bilang, kalau lawan Korea nggak bisa lah kita menikmati pertandingan yang indah. Siapa dulu yang dihadapi? Kalau mau lihat benar-benar karakter dan identitas asli timnya Nova, ntar lawan Yaman. Beneran lawan Yaman kan. Bagus banget. Itu karakternya. Gue lihat bagus banget. Dan kemudian lawan Afghanistan, kita juga nggak bisa menjudge secara penuh karena Nova dalam posisi merotasi pemain. Betul. Sampai 8 ya kalau nggak salah, 7 pemain. 4 kan yang dia pertahankan. Tapi dari situ tetap benang merahnya dapat, Bin. Benang merahnya mentalitas. Luar biasa. Dari lawan Korea, lawan Yaman, kemudian lawan Afghanistan, mentalitas mereka itu lu bilang kan staying powernya luar biasa 90 menit plus. Iya, plus. Itu kan bagaimana membentuk anak-anak itu sehingga paham, ngerti taktikal, dan punya kepercayaan diri, mentalitas yang bagus. Itu kalau bukan pelatih-pelatih yang punya engagement sangat baik dengan pemainnya, susah. Betul. Artinya komunikasinya Nova dengan para pemainnya bagus. Dan pemain-pemain itu nggak baper.
dimarah-marahin, betul, ya kan, betul, terus dipecut-pecut gitu kan, Iya. walaupun apa istilahnya, push the limit lah. Ya, push the limit, betul. Ya mereka akhirnya tahu bahwa ini manfaatnya buat mereka juga. Ya, buat gitu mereka kan. juga. Dan itu kita harus berikan respect yang luar biasa lah buat Nova. Iya, betul, kepada Coach Nova. Dan kalau gua ngelihat dia tipe orangnya yang memang low profile banget. Iya, Pada saat datang ke sini low profile. Dia nggak mau ngomong banyak, nggak mau gembar-gembor, tapi dia mengatakan ya kita percaya diri aja dulu dan dia bisa bawa. Oke, tapi gua ngelihat cara bermain timnas Indonesia U17 ini soal fisik ini gak ada obatnya fisik mereka karena lawan Korea mereka bisa bermain kencang, adu counter pressing itu sampai 90 menit lebih. Itu bukan hal yang gampang loh. Lawan Korea, lawan Yaman, ball session kita lebih rendah tapi kita bisa mencetak 4 gol. Lawan Afghanistan yang gue kira dan jujur gue hampir matiin TV, cuman gue bilang udah nonton aja. Kenapa? Kalau nggak salah menit 91 ada serangan tapi gak gol. Terus gue bilang, ini gila ya. Ini seri aja nih udah juara grup. Tapi 91 ngapain? Yang gue takut apa jangan sampai lu kebobolan. Ternyata gol menit 94 atau 97. Nah, lu ngeliat staying power ini bisa dibentuk oleh Nova. Ya kan kalau nggak latihan fisik nih nggak mungkin. Betul. Nah, menurut lu gimana? Iya, dan untuk usia muda ini, khususnya timnas usia muda, memang TC-nya mesti berlama-lama, Bin. Nggak bisa sebentar. Itu yang membuat mereka matang ya, baik secara fisik, pemahaman taktik. Karena kalau mereka dikembalikan klub, ntar stylenya beda lagi. Ini gimana ini cara untuk atasinnya nanti? Tentu setelah ini selesai, menjelang nanti buat Piala Dunia, mereka harus disiapkan program. Jadi ketika mereka pulang dari tim nasional, mereka tetap bawa program tim nasional ke klubnya masing-masing, tinggal bersinergi lah dengan pelatih klub masing-masing. Karena karena pemain ini akan diliburkan 2 bulan, Bin, yang gue dengar. Itu kan masa yang krusial ya. Cukup lama ya? Iya, karena di saat 2 bulan itu pelatih-pelatih juga akan scouting, cari pemain-pemain lain untuk menambah mungkin aja banyak kualitas-kualitas yang tertinggal yang bisa nanti melengkapi. Nah, itu harus dibawain program dan harus ada monitoring. Dan gue yakin itu akan dilakukan dengan sangat rigid ya, karena kan sekarang kita punya tim psikolog juga, pasti akan terus mantau gitu. Nah itu yang gue kira juga harus benar-benar dibantu ya. Karena ini mereka ini jangan sampai nanti takutnya kan udah kembali ke klubnya, kembali ke lingkungannya, mereka udah terdistract lagi dengan media sosial. Wah itu kalau nggak diawasin ngeri-ngeri banget ya, karena kan gampang ya kena pengaruh gitu. Iya pengaruh. Nah tadi lu mengatakan bahwa nanti pelatih akan scouting lagi untuk menambah pemain, ya kan? Kalau gue pikir tidak tertutup kemungkinan juga pemain diaspora nanti. Iya. Ada yang masuk lagi. Betul. Itu yang kemarin gue juga sempat bilang di kanal lain ya, bahwa usia muda U17 ini memang kalau untuk level Asia kita masih bisa ngandelin pemain-pemain lokal. Mayoritas. Kan ada Matthew Baker satu. Betul. Pemain domestik gitu ya, masih bisa dominan gitu ya. Karena kalau untuk bersaing di kompetisi usia muda, kita udah buktikan ya, Fahri menjadi juara tahun 2018, Indra Safri juga era Evan Dimas menjadi juara juga waktu itu. Kita bisa ngandelin talent, Bin. Karena talent di usia muda itu antara satu negara dengan negara yang lain bedanya nggak jauh. Kita bisa ngandelin talent. Tapi kalau setelah itu kan nggak bisa ngandelin talent, lo harus ngandelin kompetisi gitu kan. Iya betul. Nah karena itu makanya ini yang harus bisa dimaksimalkan gitu ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini tetap bisa terjaga, supaya mereka nanti jenjang berikutnya itu nggak putus gitu. Nah kalau soal pemain diaspora menurut lu bisa nggak ditambah? Nah kembali diaspora ini karena ini sudah masuk ke level dunia, dan kita melihat nanti lawan-lawan yang dihadapi jauh lebih besar. Kita perlu vitamin, Bin. Kalau gue tetap backbone-nya harus pemain-pemain domestik, harus pemain-pemain Indonesia yang yang bermain di sini gitu ya. Karena itu juga bagian yang harus kita protect, Bin. Harapan mereka berkompetisi, betul. Mereka tentu pengen outputnya ada, gitu kan ya. Selain mereka jadi pemain profesional, mereka juga ingin membela tim nasional yang usia paling muda di World Cup. Karenanya ketika kita main di World Cup, ya tentu supaya kita nggak cuma sekedar menjadi partisipan, kita harus tambahin vitaminnya. Sepakat. Bukan berarti yang di lokal nggak ada, mereka juga vitamin kan, maksud lu apa ini maksudnya? Maksudnya vitamin itu pemain diaspora. Tapi berapa banyak kira-kira? Kira-kira 3-4 lah, sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi supaya warna dari kompetisi ataupun output dari EPA ini katakanlah ya, itu ada. Dan kenapa gue bilang ini hanya perlu 3-4 pemain aja? Karena U17 ini bukan fase prestasi. Itu benar juga. Kalau kita pun berjaya di Piala Dunia, event itu juara dunia juga di U17 nggak mempengaruhi peringkat kita, Bin. Benar. Jadi ngapain kita ngoyo-ngoyo ngambil
banyak pemain diaspora. Iya, Itu biar di senior aja. Di senior. Kalau senior kan memang tuntutannya prestasi. Iya, tuntutannya prestasi. Tapi kalau di usia 17 jangan. Biar para pemain yang dari domestik berkembang juga. Supaya kita bisa lihat progres mereka. Sepakat. Tapi biar kita bisa bersaing di Piala Dunianya, tambah kita lagi masukin boosternya. Biar kualitasnya nambah. Iya, betul. Gitu sih. Oke, kita udah lolos ke Piala Dunia. Nanti hari Senin pertandingan perempat final melawan Korea Utara. Gue tadinya berharap ya mungkin Tajikistan atau Oman, tapi ternyata ketemu Korea Utara. Gue yakin para pemain sih tidak akan khawatir. Ya kan, sebelumnya sudah melawan Korea Selatan. Tapi kalau sepengetahuan gue yang gue nonton pertandingan Korut, ini kakinya kayaknya pakai besi. Serius, gue udah nonton. Tadi itu gue sengaja pagi-pagi bro sebelum ketemu lo, gue udah nonton nih. Gak salah ya, kaki terus nih mainnya. Artinya kenceng banget nih mainnya. Udah itu mereka banyak main counter bro. Iya. Jadi kalau gue lihat nih kok mainnya kenceng, agresifnya luar biasa, counter. Iya. Gimana ini timnas kita nanti? Karena kan World Cup udah lolos. Iya. Tapi kalau bisa lolos ke semifinal, kenapa nggak kita grab itu semifinal? Ya kan ini kan belum selesai perjuangan. Dan anggap itu juga nanti lawan Korea itu sebagai bagian dari persiapan kan menuju ke Piala Dunia. Kita ngetes ombak nih seperti apa sebenarnya kualitas anak ini ketika menghadapi tim yang sangat super disiplin. Korut ini lebih disiplin daripada Korsel karena mereka itu mayoritas pemainnya gue hitung itu belasan pemain itu dari satu klub yang sama. April 25 namanya. April 25 itu tim profesional yang punya akademi yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan mereka. Jadi people for... Ini beneran nih? Bener. Ntar lo lihat deh. Ada datanya tuh. Jadi mereka ini super klub yang main di satu tim. Istilahnya kayak gitu. Makanya itu kenceng banget mainnya. Makanya compact. Ya compact, betul. Mereka 2 stoppernya tuh dari klub yang sama, dari April 25. Oke. Terus 2 strikernya, sayap kanan kirinya, itu dari April 25. Termasuk fullback-nya juga dari April. Yang lainnya tuh ngelengkapin aja. Kayak zaman dulu timnas Belanda mayoritas Ajax. Iya, mayoritas Ajax. Sama juga timnas Jerman dulu mayoritas Munchen. Ya kayak Uzbekistan juga ada. Yang waktu kemarin tuh, yang U23. Jadi mereka ngandelin super tim ini. Makanya tuh mainnya keras banget loh mereka ini. Dan chemistry-nya, Bin. Chemistry-nya jadi. Mungkin kita kurang banyak dapat referensi tentang bagaimana perkembangan sepak bola Korea Utara yang memang agak tertutup. Tapi kalau kita lihat achievement mereka di kelompok umur, wah luar biasa. Bagus achievement mereka. Pernah juara Piala Asia juga. Pernah. Dan mereka World Cup udah sering masuk mereka. 5 kali World Cup. 5 atau 6 kali. Jadi artinya mereka punya pembinaan yang memang sudah terstruktur dan punya istilahnya CV yang bagus. CV yang bagus. Jadi siapapun yang bermain di kelompok umur itu, mereka jelas kompetitif. Dan sekarang juga mereka buktiin itu gitu. Kalau menurut lu gimana nanti timnas kita lawan Korut? Gue lebih pilih mainnya sama kayak lawan Korea Selatan. Kita defend and counter lagi. Pokoknya amanin dulu belakang. Ya. Karena ini sistem gugur nih, Bin. Kita jangan kebobolan. Kita jangan kebobolan dulu. Kita jangan kebobolan dulu. Dan kita belum pernah ngalamin kebobolan kan masalahnya kan. Sekali penalti tapi setelah kita unggul. Nah, itu setelah unggul 2-0. Artinya kan kita leading dulu kan. Iya, jangan kebobolan dulu. Jadi kita jangan sampai kebobolan dulu karena nanti dinamikanya kita nggak bisa prediksi tuh, Bin. Ya, apakah anak-anak ini bisa overcome? Apalagi nih babak gugur. Ya. Jadi lebih fokus jaga dalam dulu. Menyerap energi lawan untuk masuk dan kita baru cari kesempatan buat counter. Karena kita punya pemain-pemain yang cepat. Iya, betul. Itu yang di depan tuh kita cepat banget dalam transisi. Transisi cepat. Nah, itu yang gua harapin nanti bisa dilakukan dengan baik ya oleh Nova gitu. Oke. Ya kita tunggu nanti ya teman-teman hari Senin pertandingan perempat final dan pas banget jam 9 malam. Semua bisa nonton nanti. Ya, dan gua harap juga gak perlu ini juga euforia berlebihan juga. Biar anak-anak ini. Betul. Apapun hasilnya tetap kita harus berikan support. Respect. Nah, maka itu seperti biasa gue selalu meminta narasumber gua bro sebelum menutup untuk memberikan pesan-pesan melalui kamera kepada netizen kita yang budiman dan bijak. Nah, silakan bro, lu bisa belikan pesan-pesan. Oke, buat teman-teman, tentu kita berharap bahwa performa timnas U17 ini jangan membuat kita menjadi overconfident ataupun euforia yang berlebihan. Tetap kita harus down to earth. Kita lihat bahwa anak-anak ini masih sangat muda. Kita harus berikan support apapun hasilnya. Karena bagaimanapun mereka bisa sampai ke fase ini sangat luar biasa. Jadi please ya jangan kalau misalnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan kalian, terus jari-jari kalian nih kemudian nyerang-nyerang pemain, jangan. Karena mereka ini nanti target utamanya nanti di Piala Dunia. Jadi biarkan mereka menikmati proses yang ada dan juga tim pelatih biarkan fokus dan kita sebagai bangsa Indonesia berikan dukungan yang positif aja. Ya, oke, mantap, saya sepakat semua dengan Bang Yuki apapun. Oke, bro, terakhir sebelum kita menutup, lu ikutin gua, ini slogan channel ini. Oke, no hate, no politics, only football, salam sepak bola. Mantap.